guys, anyway welcome back ya. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah dongeng dari negeri Sakura, mengisahkan seorang pekerja serabutan yang terobsesi dengan seorang pramugari yang tentunya tetap gondala gandul. Film ini mendapatkan piala Oscar Grammy Award tepatnya pada abad sebelum Masehi. Penasaran dengan alur cerita film kali ini? You guys, kita kocok alur ceritanya. Berlatar belakang pada saat itu, belum diterapkannya peraturan PSBB, terlihat sekelompok orang pekerja keras sedang melakukan aktivitas mereka. Diketahui mantan kelompok geng Kappa ini sedang mengerjakan proyek mereka untuk mengukur panjang jalan yang berada di negeri Sakura. Di saat yang bersamaan, melintaslah seorang wanita di depan mereka, sehingga membuat salah satu dari kelompok tersebut sampai-sampai memandangi dengan mata yang tajam dan melotot, seperti melihat sebuah masa depan yang begitu cerah. Dan lalu, film baru saja akan diputar. Usut punya usut, ternyata wanita yang terlihat mulus, cantik, keset, dan pastinya sehat jasmani dan rohani yang selalu lewat-lewat saja itu bekerja sebagai seorang pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Nah, wanita yang selalu menjadi inspirasi kalian ini bernama Shinoda Yu. Shinoda Yu. Sins kemudian berpindah ke para kelompok mengukur jalan yang pada saat itu telah berhasil mengukur jalan sejauh 1 meter. Dan secara kebetulan Mbak Yu pun kembali melintas di hadapan mereka. Pria yang selalu bengong ketika melihat Mbak Yu lewat dengan kepala yang botak dengan mata yang tak berkedip ini, kita sebut saja namanya Pak Gembus. Halo Pak Gembus, ayam satu. Entah apa yang dipikirkan Pak Gembus di kala itu, seketika ia pun berpura-pura sakit perut. Kemudian meminta izin kepada kru lainnya untuk pulang lebih awal. Setibanya di kos-kosannya, si Pak Gembus ini ternyata memiliki bakat sebagai intelijen negara atau sering disebut sebagai CIA. Ternyata secara diam-diam ia mengumpulkan foto-foto dari Mbak Yu dari berbagai penjuru mata angin. Dari sini kita pun bisa mengerti bahwa si Pak Gembus yang selalu bengong dan mata yang melotot itu sangat terobsesi dengan kecantikan dari Mbak Yu. Tak sampai di situ, si Pak Gembus yang merupakan pria pekerja keras tanpa pantang menyerah kembali melancarkan aksi sebagai seorang CIA. Dengan menggunakan jas rapi dan sebuah dasi, di kala itu Pak Gembus mendatangi sebuah kafe. Ternyata ia telah mengetahui bahwa wanita pujaan hatinya itu akan datang ke kafe tersebut. Di sana ia memperhatikan setiap gerak-gerik dari Mbak Yu dan mendengar semua pembicaraan mereka. Bagaikan punduk yang merindukan bulan, ternyata semua usahanya yang berpura-pura menjadi agen intelijen negara itu sekarang telah membuahkan hasil. Yang dimana pada saat itu si Pak Gembus ini telah memiliki sebuah ide yang cemerlang, yang tentu pastinya membuat kalian dan Mimin sangat penasaran. Seminggu telah berlalu. Terlihat si Pak Gembus sedang unboxing barang yang dipesannya lewat Shopee. Dari sini terkuaklah rencana si Pak Gembus yang ternyata ia telah membeli sebuah obat sakti. Dan pastinya membuat kalian semakin penasaran. Tak mau membuang-buang waktu, si Pak Gembus yang telah mengetahui Mbak Yu akan segera datang ke kafe itu secepat kilat sudah berada di sana. Berbeda dengan hari yang sebelumnya, kali ini si Pak Gembus kini telah berpakaian yang sangat rapi. Dengan gagah beraninya, ia pun mendekati Mbak Yu dan mengajaknya untuk basa-basi busuknya.
Nah, saat Mbak Yu yang izin pergi ke belakang dan seorang bartender yang sedang diatur oleh sang sutradara untuk ikutan pergi ke belakang, si Pak Gembus mulai melancarkan aksinya dengan cara meneteskan obat sakti itu ke dalam minuman dari Mbak Yu. Nah, setelah Mbak Yu sudah kembali, ia pun langsung meminum minuman tersebut. Seketika obat sakti itu sekarang mulai bereaksi dengan sangat cepat, akurat, dan terpercaya, yang membuat Mbak Yu pun menjadi halu. Sehingga pada saat itu juga Mbak Yu pun tanpa sadar menyeruput ular kobra milik dari Pak Gembus. Nah, saatlah sampai di kos, si Pak Gembus ini baru mengetahui bahwa ramuan miliknya itu harus dituangkan sebanyak-banyaknya. Tentu saja untuk membuat reaksi yang bertahan lebih lama. Di sisi lainnya terlihat Mbak Yu yang sedang kebingungan dengan tingkah lakunya tadi terhadap si Pak Gembus. Ternyata pertemuan singkat mereka sewaktu lalu membuat si Pak Gembus dengan Mbak Yu kini semakin akrab dan memutuskan untuk mengenal satu sama lainnya. Yang pada saat itu si Pak Gembus langsung mengajak Mbak Yu untuk kembali bertemu sembari minum-minum bersama. Nah, saat Mbak Yu sedang mendapatkan telepon masuk dari suaminya, ia pun meminta izin untuk pergi ke belakang. Tentu saja si Pak Gembus yang pantang menyerah ini kembali melancarkan aksinya untuk kembali meneteskan ramuan ajaib miliknya. Tak mau berlalalele lagi, si Mas Gembus pun langsung mengajak Mbak Yu untuk cheers. Nah, setelah efek ramuan itu mulai bereaksi dan kebetulan Mbak Yu sedang memiliki masalah dalam pekerjaannya, untuk yang pertama kalinya ular kobra yang berbisa milik Pak Gembus berhasil mematuk-matuk goa milik Mbak Yu. Wah, ular kobra lagi. Tot. Cetet. 2-0 Pak Gembus. Seminggu telah berlalu. Terlihat Mbak Yu masih saja tetap murung, yang dikarenakan sang suami masih saja sibuk dengan hobinya sendiri. Yang pada saat itu sang suami kembali meminta izin untuk pergi mabar pusreng bersama teman-temannya. Ternyata hingga sampai esok pagi suami dari Mbak Yu belum juga kunjung datang. Padahal Mbak Yu ini sudah kebelet banget pengen mabar bersama sang suami. Ya, karena merasa kesal, Mbak Yu pun memanting foto bersama sang suami, semata-mata untuk melampiaskan kesedihannya. Mbak Yu pun langsung kembali bertemu dengan Pak Gembus si kepala botak untuk kembali beradu ilmu kanuragan. Nani koko? Ita. Nah, saat sang suami telah datang, ia pun melihat foto bersama Mbak Yu yang kini telah pecah dan terbengkalai. Dari sini, ia pun menyadari bahwa perlakuannya terhadap sang istri telah salah kaprah. Penghujung film terlihat Mas Gembus sangat begitu amat sangat bahagia karena telah berhasil menikmati jajanan kue basah milik pujaan hatinya. Akan tetapi naasnya, saking bahagianya seketika membuat si Pak Gembus menjadi tidak fokus dan menghayal di tengah jalan. Lalu tiba-tiba ia pun terkena azab tertabrak mobil yang membuat dirinya kini harus dijemput sakratul mautnya. Di sisi lainnya, terlihat Mbak Yu yang sedang menantikan kedatangan dari Pak Gembus tanpa mengetahui bahwa si Pak Gembus kepala botak kini telah tiada. Dan film tragis ini pun berakhir. Oke guys, begitulah dongeng film kali ini ya. Hei, emang hebat Pak Gembus, tapi sayang di ujung film dia harus dead, meninggoy. Oke lah,
Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah janganlah pantang menyerah jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Intinya janganlah menyerah. Kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Harus tetap semangat kita ya, walaupun dompet kita kosong. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Woo!